Sehat. Lebih ceria. Pres ya. Kita pagi ini nanti ada seperti akademik untuk dengan pola coaching. Nanti harapannya saya bisa melihat apa yang sudah dilakukan oleh Bu Yani untuk mapel fisika ya, fisika. Kelas berapa nanti? Nanti 12 MIPA 1. 12 MIPA 1. Tujuan pembelajarannya apa sih? Tujuan pembelajarannya saya ada 3 Pak. Yang pertama itu nanti siswa mampu memahami sifat-sifat muatan dan hukum kolom. Kemudian yang kedua itu siswa dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya gaya kolom. Yang ketiga itu nanti siswa dapat menganalisis gaya kolom, resultan gaya kolom yang terjadi dari interaksi lebih dari muatan dua muatan. Pengembangan yang tidak dicatat apa itu? Nah, sebetulnya ini kan konsep saya ini saya awali dari tahap kecil semakin dan tujuan utamanya sebetulnya agar siswa dapat menganalisis atau menerapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk interaksi antara 1, 2, sampai 3 atau lebih muatan-muatan yang ada. Jadi nanti tujuan pengembangannya itu mereka bisa dengan bentuk atau posisi dari muatan yang seperti apa, interaksi misal ada 3 ya 3 secara umum itu bagaimana, pada muatan 1 nanti bentuknya seperti apa, pada muatan 2 seperti apa, pada muatan 3 seperti apa. Ada mungkin itu pemanfaatan teknologi untuk membantu pencapaian keinginan pengembangan tadi yang diharapkan. Saya menggunakan praktikum secara virtual Pak. Oh, praktikum. Ya. Kalau sekilas praktikum virtualnya seperti apa sih? Praktikum virtualnya saya menggunakan aplikasi PEC. Di sana nanti ada gambarannya, ada 2 buah muatan. Nanti ketika jaraknya diubah itu nanti gaya yang timbul pada muatan itu seperti apa, nanti di situ ada pemasukan data. Untuk 12 MIPA 1 belum pernah pakai itu? Belum pernah, selama ini untuk praktikum karena kan memang kalau praktikum secara nyata kita muatan kita tidak ada barangnya ya, makanya di sini untuk menampilkan gambaran nyatanya seperti apa, nah saya menggunakan gambaran secara virtual itu. Strategi nanti untuk melaksanakan itu saya menggunakan itu metode pembelajaran problem based learning. Kemudian dengan medianya adalah lab virtual. Oke, makasih Bu Yani untuk pra-observasi kelasnya. Nanti saya mohon izinnya ada di kelas untuk melihat proses KBM-nya. Nanti setelah itu kita diskusi bersama setelah acara selesai. Itu ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan disiapkan berdoa dulu, Ketua kelas. Siap, Dan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini yang tidak masuk siapa? Ada yang tidak masuk? Masuk semua. Oke, alhamdulillah. Kalian sudah pernah belajar ketika di SMP. SMP mungkin kalian pernah melakukan sebuah praktikum tentang penggaris plastik, digosok ke rambut, kemudian didekatkan dengan
kertas, potongan kertas kecil. Sudah pernah melakukan? Sudah. Kira-kira apa yang terjadi ketika penggaris plastik didekatkan pada kertas kecil? Ada yang bisa menjawab? Kertas kecil akan tertarik dan menempel pada penggaris. Tujuan pembelajaran kita hari ini, nanti yang kita harapkan kalian dapat menjelaskan sifat-sifat muatan listrik dan hukum Coulomb. Kemudian yang kedua, menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya gaya Coulomb. Yang ketiga, kalian dapat menganalisis besar dan arah gaya Coulomb yang terjadi dari interaksi dua buah muatan. Saya pengen cek lagi semangat kalian. Semangat lagi. Nah, ini nanti kita lihat ada video. Video ini tentang peristiwa listrik statis ini. Seperti penggaris plastik dan potongan kertas kecil. Kira-kira tadi apa yang menyebabkan sedotan itu dapat berputar? Ada yang bisa menjawab? Apa yang bisa menyebabkan sedotan itu dapat berputar? Kira-kira siapa yang mau menjawab? Ada yang tahu enggak? Kenapa kok sedotan itu bisa menjauh dari sedotan yang lain? Ketika didekatkan dengan tangan, ternyata malah mendekati tangan. Nah, apa yang menyebabkan? Ada yang tahu? Karena jika muatannya sama, maka sedotan tersebut akan tolak menolak. Tapi jika muatannya berbeda, maka akan tarik menarik. Jika muatannya sama, maka akan tolak menolak. Jika muatannya berbeda, akan tarik menarik. Sedotan didekatkan dengan tangan, apa yang terjadi tadi? Mengikuti tangan. Berarti kalau ini sedotan, dia akan mendekati tangan. Apakah itu tolak menolak? Tidak. Berarti ketika sedotan mendekati tangan, peristiwanya apa? Tarik menarik. Ketika didekatkan dengan sedotan yang lain, nah, menjauh dari sedotan yang lain, maka itu peristiwanya tolak menolak. Berarti tadi yang sama muatannya yang mana? Sedotan yang satu dengan sedotan yang lain. Yang tolak menolak yang mana? Tangan dengan sedotan. Nah, apa yang menyebabkan besar kecilnya gaya Coulomb? Itu nanti kalian selidiki lewat aplikasi lab virtual dengan menggunakan simulasi PET. Nanti kalian akan saya bentuk kelompok. Silahkan membentuk satu kelompoknya 3-4 orang nggih. Nanti bergabung, kemudian saya akan bagikan LKPD dan kalian juga akan saya berikan tadi yang pertama masalahnya adalah faktor apa saja yang mempengaruhi besar gaya Coulomb. Yang kedua yang harus kalian nanti diskusikan adalah bagaimana resultan gaya yang terjadi pada interaksi lebih dari dua buah muatan. Silahkan nanti kalian membentuk kelompok dulu. Yuk, dimulai dari sekarang. Silahkan bisa scan barcode. Nanti kelompok
1 dan 2 scan barcode yang pertama, 3 dan 4 scan barcode yang kedua, kelompok 5 scan barcode ketiga. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Sudah belum? Ini ditulis di sini. Soalnya ketimur gitu. Ya, ini yang kamu scan tadi. Kamu kelompok 4. Tadi di sini dibuka nggak bisa Bu. Apanya? Itu loh ada tulisannya something apa gitu nggak bisa masuk. Coba. Ini garis miringnya mana? Ini garis miring. PPL gaya kolom. Emang ya tentu. Ya, betul. Minta tolong apa di-shoot senggone pas praktikume. Iya. Sudah. Arahnya kemana untuk muatan 1? Ke kanan. Muatan kedua? Ke kiri. Kemudian langkah berikutnya apa? Menentukan langkah 1 sampai 3 dengan mengganti jarak antara muatan. Nah, jaraknya diubah. Coba digeserkan. Biar jaraknya yang diminta berapa? 3 cm dulu. Jarak 3 cm dulu. Bebas, yang penting mau kamu letakkan di sebelah mana, yang jelas jaraknya. Ini apa? Sudah. Eksperimen kedua. Eksperimen 2 sama, hanya yang berubah apanya. Kalau tadi yang berubah apa? Yang pertama? Jarak. Silakan untuk presentasi yang pertama dulu tentang hasil praktikumnya. Siapa yang kelompok mana yang mau presentasi? Ya, kelompok 1. Silakan. Grafik. Ya, untuk grafiknya bisa teman-teman lihat di depan. Untuk yang hubungan jarak antar muatan dengan gaya kolom, grafiknya semakin menurun. Itu dari kelompok kami. Untuk grafik 2, hubungan muatan dengan gaya kolom, yaitu semakin meningkat atau naik. Kesimpulan, jika semakin besar jarak antar muatan listrik, maka gaya kolom semakin kecil. 2. Jika semakin besar muatan listrik, maka gaya kolom semakin besar. 3. Jadi hipotesis pada perumusan masalah diterima. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan duduk. Nah, di sini kita bisa lihat skema gambar bahwa Q1 bermuatan positif, Q2 bermuatan positif, dan Q3 bermuatan negatif, dan jarak antara Q1, Q2 3 meter, Q2 dan Q3 3 meter. Pada skema gambar di sini Q1 dan Q2 bermuatan positif, artinya jika muatannya sama maka mereka akan tolak-menolak. Oleh sebab itu di sini panahnya mengarah ke kiri, menolak Q2. Tepuk tangan untuk kelompok 2.
Setelah kalian melakukan percobaan, kalian membuat presentasi dari hasil diskusi kalian tentang hukum kolom. Tadi hukum kolom ini dipengaruhi oleh apa saja? Ada apa saja? Gaya kolom dipengaruhi oleh konstanta Q1, Q2, dan R atau jarak antar muatan. Pada hukum kolom ini tadi dari hasil percobaan kalian ketika menganalisis hubungan antara gaya dengan jarak antar muatan. Kita lihat tadi presentasi teman kalian dulu. Dari kelompok 1. Nah, saya langsung ke grafiknya ini. Tadi hasil dari kelompok 1 ya. Kita lihat grafik yang terjadi antara hubungan antara jarak dengan muatan kolom. Ternyata dia semakin turun. Berarti dikatakan antara gaya dan jarak itu berbanding. Nah, berbanding terbalik. Makanya tadi dikatakan rumusnya F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Jadi jaraknya dengan gayanya berbanding terbalik. Hubungan antara muatan dengan gaya kolom menunjukkan grafik yang semakin naik. Semakin naik artinya semakin besar Q-nya, ternyata F-nya semakin besar. Berarti gaya dan muatan itu berbanding lurus. Berbanding lurus, makanya F sama dengan K kali Q1 kali Q2. Itu artinya dia berbanding lurus. Nah, ini konsep dari gaya kolom. Jadi faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya gaya kolom tadi? Dari hasil praktikmu ada, yang pertama tadi ada jarak, yang kedua ada muatan. Jadi besarnya gaya kolom itu ternyata tergantung jaraknya dan muatannya. Kalau muatannya besar, maka otomatis gayanya ikut besar. Kalau muatannya kecil, gayanya akan kecil. Untuk melihat interaksi gayanya, kita tinjau per 2 muatan dulu. Karena ini ada 3 yang kita lihat 2 muatan dulu. Ini jangan dilihat dulu yang Q3-nya. Kenapa? Karena kita meninjaunya per 2 muatan dulu. Nah, berarti resultan gayanya F12 dikurangi dengan F13 karena arahnya berlawanan, dan ikutnya yang arahnya besar yaitu ke kiri. Berapa besarnya gayanya? 16 kali 10 pangkat 9 Newton. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Sudah. Nah, nanti untuk penilaian evaluasinya, kalian akan saya share soal. Silahkan sebagai tugasmu di rumah dikerjakan, dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Nah, untuk refleksi, kegiatan refleksi hari ini kita sudah belajar apa saja? Kita belajar tentang muatan, faktor yang mempengaruhi besar gaya kolom, tentang skema gaya kolom, hasil interaksi tiga muatan. Ya, tadi sudah mempelajari tentang muatan listrik. Muatan listrik tadi ada positif, ada negatif. Kemudian kalian juga mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya gaya kolom. Ada apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kolom?
jarak antar muatan, kemudian besarnya muatan listrik. Ya, saya akhiri pertemuan hari ini. Selamat siang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Yani, tadi sebelum Bu Yani melakukan pembelajaran di kelas 12 IPA 1 mapel fisika, kita sudah melakukan diskusi, dialog tentang apa yang akan dilakukan oleh Bu Yani, mulai dari tujuan pembelajaran, area pengembangan yang hendak dicapai dan strateginya. Dari apa yang sudah disampaikan di awal, kalau melihat pelaksanaan, apakah sudah sesuai dengan yang dilakukan atau belum? Untuk setiap sintaknya ini sudah dilalui secara sesuai dengan tahapannya yang Gitu ya? selanjutnya, ya. Sintaknya sudah ada. Ya. Untuk tadi nyampe permasalahannya di awal persepsinya juga sudah. Di pendahuluan itu ada orientasi, terus motivasi, persepsi sudah semua ya. Kondisi anak-anak kondusif untuk melakukan pembelajaran gitu ya. Terus dari sisi strateginya, apakah ada sesuatu yang perlu disampaikan? Apakah ada masalah? Ya, dari sisi strateginya, anak-anak kan tadi melakukan percobaan atau praktikum virtual. Praktikum virtual ya. Nah, ini mungkin kendalanya sedikit dalam penggunaan lab virtualnya itu anak-anak karena laptopnya hanya satu kelompok hanya satu laptop, jadi mereka ada ya harus gantian lihat. Untuk mengatasi itu saya juga menyarankan anak-anak boleh pakai HP. Oh gitu. Artinya bisa pakai laptop, bisa pakai handphone. Setelah ada solusi penggunaan HP, gimana pelaksanaan untuk pemanfaatan teknologi virtual lab-nya? Ya, lebih fokus, anak-anak lebih bisa fokus ya Pak, karena kalau satu laptop itu kan kadang-kadang yang sebelah sana agak nggak bisa melihat, mereka bisa mencoba dengan HP-nya juga, jadi bisa mempraktekkan sendiri per anak ya. Jadi per anak sudah bisa mencoba sendiri. Ya, berarti laporannya nanti berdasarkan kelompok. Ya. Berarti di strategi pembelajarannya bisa menumbuhkan partisipasi, justru malah dengan pelaksanaan virtual anak-anak bisa menggunakan handphonenya gitu ya. Terus berkait tentang aspek keterampilan bisa lebih semakin ya, karena kalau praktikum otomatis keterampilannya anak lebih bagus lagi gitu ya. Dari sisi waktu lebih cepat mana? Kalau panjenengan menggunakan virtual dengan yang konvensional di lab? Untuk materi ini kenapa saya menggunakan virtual? Karena untuk secara alatnya sendiri untuk fokus ke, karena kan saya fokus ke gayanya menghitung besarnya. Alatnya sendiri kalau secara langsung itu belum punya. Mau tidak mau malah saya lebih justru memanfaatkan teknologi. Malah lebih efektif gitu ya. Dari sisi waktu ada lebih, berarti waktunya mungkin lebih efisien ya Pak, karena kalau umpamanya menggunakan di lab itu kan menyiapkan alat-alatnya jauh lebih banyak. Ya. Kalau lab virtual kan alatnya semuanya sudah ada di aplikasi. Ya, di proses PBL-nya sudah sesuai ya. Orientasi masalahnya di organisasi tadi saya lihat juga kelompoknya anak-anak aktif gitu. Terus menyajikan karya tadi kenapa kok cuma hanya 2 kelompok ya? Apa pertimbangannya? Waktu ya Pak, karena kita pembelajarannya hanya 2 jam pelajaran. Nah kalau harus presentasi satu persatu mungkin waktunya tidak cukup, karena tadi itu ada 5 kelompok. Jadi kendala waktu presentasinya, jadi hanya perwakilan saja dari
Oke. Apa tindak lanjut dari oh ya ada penilaian ya yang dengan lakukan Ada. tadi Keterampilan. keterampilan ada Ya. keterampilan itu kan di kinerja sama proyeknya itu ya. Terus pengetahuan tadi dilakukan Untuk pengetahuannya tadi saya berupa penugasan Pak. Oh, penugasan, ya. Nanti jadi ini belum di proses. untuk sikap Sikap ada. ada ya Observasi. data observasi. Terus tindak lanjut dari pengalaman mengajar sekarang untuk peningkatan nanti di kelas yang tadi ataupun di kelas yang lain apa rencananya mungkin lakukan? Rencananya mungkin saya untuk penggunaan HP lebih cenderung ke penggunaan HP ini anak-anak kadang-kadang ada karena tadi kan menggunakan HP untuk praktikum ini kadang-kadang ada yang menyalahgunakan. Nah ini pengawasannya harus lebih baik lagi karena Oke. untuk mengatasi anak-anak yang Memanfaatkan handphone tidak untuk belajar Ya, ya. betul. Gitu. Tetapi secara kalau tadi lihat kan panjenengan menyampaikan bahwa sangat efektif bahkan malah bagus hasilnya jika menggunakan lab virtualnya atau praktek virtualnya menggunakan handphone. Berarti Tapi dengan asalkan ada pengawasan ya. Apakah ada ketentuan handphone yang seperti apa? Bebas sih, Bebas mayoritas ya. dan Android. Bisa semua ya. Bisa semua. Kapan rencana mau dilakukan di kelas yang lain? Untuk pertemuan minggu depan. Minggu depan udah mulai ya. Oke, minggu depan. Demikian Bu Yani. Jadi nanti saya tunggu untuk aksi nyatanya di pertemuan minggu depan untuk bisa menggunakan handphone untuk pemanfaatan lab virtual pembelajaran Dina Perfisikannya. Syukur nanti bukan hanya di KD atau tujuan pembelajaran yang tadi disampaikan untuk pembelajaran kolom gaya kolom itu. Terima kasih. Sampai ketemu ke lain waktu atau pertemuan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.